Halo, Billionaire Cerdas. Kembali di sini platform Cerdas Kripto yang akan membagikan berita analisa terbaru dari dunia cryptocurrency. Langsung saja berita pertama dari Crypto Globe, yaitu Five Star Bank Amerika Serikat mengizinkan kliennya untuk membeli, menjual, dan menahan Bitcoin. Pada hari Selasa, Five Star Bank yang merupakan anak perusahaan dari Financial Institution mengumumkan kemitraan baru dengan NYDIG, di mana ia akan menjadi salah satu lembaga keuangan pertama di Amerika Serikat yang memungkinkan klien perbankannya untuk membeli, menjual, dan menahan Bitcoin dengan aman. Five Star Bank adalah bank komunitas senilai 5 miliar dolar yang menawarkan berbagai layanan perbankan dan pinjaman konsumen dan komersial kepada individu, kota, dan bisnis melalui jaringan di sekitar 50 lokasi. NYDIG adalah anak perusahaan dari Stone Ridge, sebuah perusahaan induk yang telah memimpin penciptaan perusahaan-perusahaan berpikiran maju di seluruh dunia teknologi dan keuangan, termasuk manajer aset alternatif senilai 12 bilion dolar lebih. Ini menyediakan produk Bitcoin di seluruh industri, mulai dari perbankan dan asuransi hingga fintech dan organisasi nirlaba. Martin K. Birmingham, CEO Five Star Bank, mengatakan, "Kami sangat senang memperkenalkan opsi perbankan digital baru dan terpercaya bagi pelanggan yang memperoleh, menjual, menahan, dan mengelola Bitcoin dengan mudah di samping aset keuangan tradisional mereka. Berkat NYDIG, kami menciptakan cara yang aman, efisien, dan lebih ramah pengguna bagi pelanggan kami untuk mengelola transaksi digital mereka." Pengalaman pelanggan terus menjadi fokus utama kami di Five Star Bank, dan kami bangga menghadirkan solusi investasi mata uang kripto yang akan memperluas akses ke portofolio yang muncul ini bagi konsumen dalam jejak geografis kami dan sejujurnya di seluruh negara. Sean Wylet, Kepala Administrasi Five Star Bank, juga mengatakan, "Kami tahu bahwa demi kepentingan terbaik pelanggan kami untuk membangun menu layanan digital kami dengan cara yang lebih mendukung minat mereka, termasuk selera investasi untuk cryptocurrency. Ini adalah area pasar yang kita semua lihat tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Beberapa investor awal telah terjun ke kripto terlebih dahulu, sementara sebagian besar konsumen telah menyatakan minatnya pada cara yang lebih aman dan andal untuk bertransaksi Bitcoin. Kami bangga menjadi bagian dari solusi itu dan memandang kemitraan kami dengan NYDIG sebagai salah satu dari bank inovasi teknologi dan perbankan sebagai layanan yang akan datang yang akan mendorong Five Star Bank ke depannya." Berita berikutnya dari Cointelegraph. Polygon Automatic melihat pemantulan oversold yang kuat setelah rebound pasar kripto senilai 250 miliar dolar. Harga Matic mengamankan kenaikan hampir 40% karena sentimen pasar kripto membaik setelah rally bantuan senilai 250 miliar dolar. Polygon muncul sebagai salah satu yang berkinerja terbaik antara cryptocurrency berperingkat tinggi pada 26 Januari karena harganya naik hampir 17% untuk mencapai intraday high di 1.825 dolar. Keuntungan muncul di tengah rebound sinkron pasar yang mulai pada 24 Januari. Secara rinci, investor dan pedagang menggelontorkan lebih dari 250 miliar di seluruh aset digital, menguntungkan Bitcoin, BTC, Ethereum, dan banyak lainnya dalam prosesnya. Solusi berskala sekunder untuk blockchain Ethereum juga menguangkan ribuan pasar kripto. Valuasi token aslinya Matic naik dari 9,77 dolar miliar pada 24 Januari hingga setinggi 13,58 miliar dolar 2 hari kemudian. Sementara itu, harganya melonjak dari 1.312 menjadi 1.825 dolar pada periode yang sama, naik hampir 40% hanya dalam 3 hari. Rapat Fed dan perekrutan profil tinggi. Pertarungan pembelian terbaru di pasar Polygon muncul menjelang pengumuman Federal Reserve tentang kenaikan suku bunga yang dijadwalkan pada sore hari 26 Januari. Secara rinci, cryptocurrency juga telah melalui beberapa tipuan dalam beberapa bulan terakhir karena ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memulai serangkaian kenaikan suku bunga untuk melawan inflasi. Meskipun demikian, Polygon berhasil mengungguli saingan teratas seperti Bitcoin dan Ethereum dalam hal keuntungan intraday, dan tampaknya perekrutan profil tinggi adalah alasan inti di baliknya. Berita itu tampaknya mengingatkan selera investor untuk Matic, mendorongnya untuk melakukan hal lebih baik daripada cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya.
Ribuan tajam matic menempatkan harga kembali di atas rata-rata pergerakan eksponensial 200 hari, level yang signifikan untuk perannya dalam membatasi bias penurunan. Fraktal menunjukkan sentimen beli yang kuat di antara pedagang matic dekat EMA 200 hari. Oleh karena itu, jika harga bertahan di atas support, kemungkinan melanjutkan uptrend yang akan lebih tinggi. Meskipun demikian, momentum bullish berisiko kelelahan di dekat resisten garis tren turun matic, seperti yang ditunjukkan pada grafik. Berita berikutnya dari AMB Crypto, yang membagikan pendapatnya tentang kelayakan Solana sebagai pembunuh Ethereum di tengah pemadaman berulang. Disebut-sebut sebagai anak pembunuh Ethereum, selama sebagian besar tahun 2021, jaringan blockchain Solana semakin dipenuhi dengan pemadaman jaringan dan masalah kinerja baru-baru ini. Pemadaman terbaru itu sendiri berlangsung selama lebih dari 48 jam, menyebabkan banyak pedagang DeFi mengalami likuidasi paksa atas dana yang mereka pinjam dari platform pinjaman. Namun Sam Bankman-Fried, CEO pertukaran cryptocurrency FTX, tidak percaya bahwa masalah kemacetan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan dalam jangka panjang. Dalam Twitternya, miliarder kripto mencatat bahwa Solana terus tetap unggul dari blockchain serupa karena throughput-nya yang tinggi. Namun dia menunjukkan bahwa ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk jaringan yang ingin terus menjadi favorit di antara pedagang dan investor. SBF menyoroti bahwa karena permintaan dari transaksi di Solana kini telah mencapai pasokan, jaringan harus bekerja untuk meningkatkan throughput sistem dan efisiensi untuk menyelesaikannya dengan permintaan. Solana telah menunjukkan fundamental yang hebat baru-baru ini, mencatatkan aliran dana masuk berminggu-minggu berturut-turut pada saat Bitcoin dan Ethereum mengalami hal yang sebaliknya. Namun narasi ini mungkin akan segera berubah, menurut Wakil Presiden Riset The Block, Larry Chermak, membalas FBF di Twitter yang mengatakan bahwa pemadaman terbaru sangat mengerikan karena waktunya, dengan menyatakan, "Jika saya dilikuidasi karena saya tidak dapat menambah posisi saya karena kinerja yang menurun, sulit untuk melihat saya mempercayainya lagi untuk transaksi semacam itu." Berita berikutnya dari Zai Crypto, penskalan Cardano untuk memenuhi tuntutan ekosistem yang berkembang. Seperti kata Hoskinson, begitu banyak DEX akan segera online. Dua Cardano DEX, Wings Riders, dan MinSwap dinyatakan di testnet. CEO IAG Charles Hoskinson menyatakan ada banyak lagi DEX yang akan segera hadir. Segalanya mulai bertambah cepat di ekosistem Cardano. Wings Riders, pertukaran desentralisasi automatic market maker yang asli dari Cardano, telah mengumumkan peluncuran testnetnya. Peluncuran testnet Wings Rider adalah salah satu dari banyak lagi yang akan segera hadir menurut pendiri CEO Cardano dari divisi pengembang input-output global, Charles Hoskinson. Dalam sebuah tweet hari sebelumnya, Wings Riders, pertukaran terdesentralisasi di Cardano, mengumumkan bahwa itu sekarang hidup di testnet. Platform testnet dapat diakses melalui dompet Novi, dompet kripto asli untuk blockchain proof of stake termasuk Cardano dan Solana. Pengumuman Wings Riders dilancungi jempol oleh CEO IAG Charles Hoskinson. Hoskinson mengatakan dalam Twitternya, benar-benar mencari DEX di Cardano ini, banyak yang akan segera online. MinSwap, DEX lainnya juga meluncurkan testnet mereka di blockchain Cardano. MinSwap adalah salah satu DEX pertama yang mencoba testnetnya tak lama setelah hard fork Alonzo membawa kemampuan kontrak pintar ke blockchain Cardano. Dalam Twitternya disampaikan, "Kami senang untuk mengumumkan bahwa MinSwap testnet sekarang tersiar. 5 juta min untuk dihadiahkan. Kunjungi situs dan baca lebih lanjut cara terlibat di situs terkait." Peluncuran ini akhirnya membawa DeFi ke ekosistem Cardano. Berdata dari DeFi lama, nilai total yang dikunci dalam platform DeFi di blockchain Cardano saat ini sekitar 87 juta dolar. Namun, peningkatan aktivitas jaringan di blockchain juga datang dengan masalah baru. Meskipun masih awal untuk DeFi, Cardano sudah menghadapi tantangan kemacetan jaringan. Kecepatan transaksi di jaringan telah melambat, dengan transaksi yang memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari untuk diselesaikan di SundaeSwap menurut pengguna. Namun IOHK telah mengatasi masalah yang dihadapi jaringan dan bahkan mengantisipasinya. Pengembang Cardano berencana menghabiskan tahun 2022 untuk menskala jaringan untuk memenuhi peningkatan aktivitas. IOHK telah menguraikan agenda penskalan 11 poin yang akan dilakukan tahun ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan
bahkan memungkinkan blockchain Cardano secara teoritis menangani cukup banyak transaksi per detik. IOHK mengambil langkah pertama dalam perjalanan ini kemarin dengan penerapan pembaruan parameter untuk meningkatkan unit memori script Bluetooth per transaksi. Berita berikutnya dari bitcoinis.com. Mark Zuckerberg dan perusahaannya mempertimbangkan untuk menjual Diem atau Libra, proyek stablecoin mereka. Proyek Diem sudah mati menurut Bloomberg. Laporan tersebut berasal dari sumber anonim dan melakukan yang terbaik untuk tidak menjamin apapun. Namun mengingat kepala proyek David Marcus meninggalkan perusahaan 2 bulan lalu dan sejarah berbeli Diem tidak sulit untuk percaya. Rupanya Meta atau Facebook sedang mempertimbangkan untuk menjual aset dan teknologi proyek untuk membayar investor. Mengapa pemerintah Amerika Serikat takut Diem? Facebook terlalu kuat dan sudah memiliki 1 miliar pengguna. Tidak hanya itu, mereka menguasai apa yang dulunya merupakan bisnis iklan baris di seluruh dunia. 1 miliar orang tiba-tiba menggunakan stablecoin Meta pada saat yang sama. Itu adalah risiko yang tidak ingin diambil oleh Federal Reserve. Setelah melawan regulator selama bertahun-tahun untuk menyesuaikan proyek dengan sesuatu yang lebih mirip dengan apa yang bisa mereka setujui, Meta akhirnya menyerah. Pemerintah tidak akan membiarkan mereka melakukannya, tetapi mungkin orang lain dapat menggunakan teknologi yang mereka kembangkan. Apa yang mereka coba lakukan? Loyalitas kepada para pengembang ini tidak mengejutkan. Ketika Marcus meninggalkan proyek, ia berkata, mantan CEO Upwork Stephen Casriel akan menggantikan David Marcus, yang dalam posting Facebook mengumumkan kepergiannya mengatakan, satu hal yang paling saya banggakan selama saya di sini adalah tim hebat yang kami kumpulkan selama 3 tahun terakhir ini. Ini adalah kelompok manusia yang paling tangguh, bersemangat, bertekad, dan berbakat yang pernah bekerja dengan saya. Jadi, apa rencana ke depannya? Satu hal yang pasti, Meta memberikan semuanya. Kelompok kerja di pasar keuangan menjelaskan bahwa penerbit stablecoin harus diatur oleh bank jika token yang akan digunakan sebagai sarana untuk membeli dan menjual barang. Jadi, Meta bermitra dengan Silvergate. Idenya adalah untuk bank terbuka untuk bisnis inovatif di fintech dan cryptocurrency, seperti yang diklaim situs web Silvergate untuk menerbitkan Diem. Dukung Bitcoin dan CTO Chasa Jameson Loop tweet, kami tahu Libra adalah DOA. Segera setelah Zuck mengatakan mereka tidak akan melakukan apapun tanpa mendapatkan izin dari regulator terlebih dahulu. Adam Blake menjawab, mengapa regulator Amerika Serikat dan sistem politik bereaksi begitu cepat dan negatif terhadap Libra adalah untuk melindungi dolar Amerika dari signerets yang diprivatisasi. Sementara itu, jurnalis, podcaster, dan penduduk El Salvador, Stacy Herbert berkata, inilah sebabnya El Salvador hanya Bitcoin. Semua koin alternatif rentan terhadap pemusnahan peraturan dan tarikan karpet kepala eksekutif. Berikutnya analisa dari Cointelegraph. Alternatif koin membukukan keuntungan 40% setelah Bitcoin dan pasar kripto masuki rally bantuan. Frontier, Decentral Games, dan Quinstem bergabung dengan daftar alternatif koin yang melonjak lebih dari 40% setelah Bitcoin memulihkan level $38.000. Investor kripto mulai merasakan harapan sekali lagi pada 26 Januari karena pasar cryptocurrency yang lebih luas melihat perdagangan hijau dan harga Bitcoin mendekati $38.000. Bahkan dengan penembusan, para pedagang menyarankan agar berhati-hati menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal, di mana Federal Reserve diperkirakan akan mengungkap rencana mereka untuk menaikkan suku bunga. Sentimen bullish mulai kembali. Beberapa proyek alternatif koin telah melihat harga mereka melonjak lebih dari 41%, karena pembeli yang turun berusaha mengamankan posisi menjelang kemungkinan rally pasar. Data dari Cointelegraph, MarketsPro, dan TradingView menunjukkan bahwa keuntungan terbesar selama 24 jam terakhir adalah Frontier, Decentral Games, dan Quinstem. Frontier adalah agregator keuangan terdesentralisasi rantai agnostik yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menyimpan, menghasilkan, menukar, dan berinvestasi dalam aset kripto di beberapa jaringan blockchain dari satu antarmuka. Data Vortex dari Cointelegraph MarketsPro mulai mendeteksi prospek bullish untuk Front pada 24 Januari sebelum kenaikan harga baru-baru ini. Seperti yang terlihat pada grafik, skor Vortex untuk Front naik ke zona hijau pada 23 Januari dan mencapai tertinggi 86
pada 24 Januari, sekitar 33 jam sebelum harganya melonjak 100% pada hari berikutnya. Lonjakan harga front terjadi pada saat token terdaftar di bursa cryptocurrency Bithumb yang berbasis di Korea. Decentral Games adalah protokol permainan game play to earn yang menawarkan pengguna kesempatan untuk mencari nafkah melalui gameplay berinsentif, self-custody, dan delegasi aset metaverse yang menghasilkan. Data dari Cointelegraph Markets dan CoinGecko menunjukkan bahwa harga Digi telah naik 55% dari terendah $0,236 pada 25 Januari ke harga tertinggi pada $0,366 pada 26 Januari. Kenaikan harga untuk Digi datang sebagai versi beta dari protokol permainan Ice Poker. Sekarang hidup dan memungkinkan pengguna untuk membuat avatar dan mendapatkan uang di ruang tunggu virtual reality Skyline Ice Poker. Media audit kode dan keamanan blockchain Quinstem melihat harga tokennya naik 66% pada 26 Januari hingga mencapai level tertinggi harian $0,35. Seperti yang terlihat pada grafik, skor Vortex untuk Quinstem naik ke tertinggi 73 pada 23 Januari. Sekitar 10 jam sebelumnya, harga melakukan rally 69% selama 2 hari berikutnya. Kenaikan harga Quinstem mengikuti serangkaian audit yang dilakukan oleh tim Quinstem untuk beberapa proyek, termasuk kode untuk pertukaran terdesentralisasi Kasperswap dan pasar NFT Marketplace. Kapitalisasi pasar cryptocurrency keseluruhan sekarang mencapai $1.734 triliun dengan tingkat dominasi Bitcoin adalah 41,8%. Berikutnya kita masuk airdrop. Airdrop pertama itu Orbler yang melakukan putaran ketiga. Total airdrop yang ditawarkan 10.000 BUSD. Hadiah dari 8 BUSD plus 2.000 BUSD untuk 20 terujuk teratas. Bergabung dengan Telegram dan Twitter mereka untuk mendapatkan airdrop. 1.000 peserta valid akan diberikan hadiah secara acak pada 8 Februari 2022. Airdrop berikutnya MetaHair menawarkan 50 juta MTH dan juga tambahan NFT senilai $10 untuk masing-masing 100 terujuk teratas. Milioner cerdas bisa gabung di Telegram dan Twitter yang tersedia. Total airdrop pool adalah 3 triliun MTH, 10 perujuk teratas akan diberi hadiah sebagai berikut. Posisi pertama $300, posisi kedua $200, posisi ketiga $100. Posisi 4 hingga 10 mendapat MTH senilai $60. Distribusi dia 25 Maret 2022. Airdrop berikutnya Bitcoin atau BTZ menawarkan 11.500.000 BTZ. Ada 1.115 BTZ untuk 3.000 peserta acak, 23.000 BTZ untuk 200 peserta teratas dengan poin terbanyak, dan 2.300 BTZ untuk 200 perujuk teratas. Untuk mendapatkan airdropnya bisa mengikuti Telegram dan Twitter tersedia. Tanggal distribusi airdrop 20 Februari 2022. Airdrop berikutnya TwoFarm yang akan menawarkan 10 TwoFarm atau sekitar $2,5 untuk 8.000 peserta, 200 TFarm atau sekitar $50 untuk 100 perujuk teratas. Mengikuti Telegram yang tersedia, airdrop akan berakhir 14 Februari 2022. Total airdrop pool adalah 100.000 TFarm atau sekitar $25.000. Tanggal distribusi 19 Februari 2022. Airdrop Moneywar airdrops yaitu memberikan 1.000 peserta acak masing-masing 1 NFT. Bergabung di Telegram yang tersedia, ikuti saja airdropnya. Sekian berita ulasan dan analisa cryptocurrency hari ini, dan juga berita airdrop yang bisa teman-teman bilioner cerdas ikuti. Semoga berita ini bermanfaat. Salam bilioner cerdas.